Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensi yang baru? Ketika kita mendengar tentang kata dimensi yang baru, apa yang ada di dalam benak saudara? Tahun ini punya rumah baru? Ya, apalagi banyak aplikasi di Facebook, ramalan untuk tahun ini. Banyak orang Kristen yang ngeklik, ya maka tahun ini engkau akan punya rumah baru, rumah impianmu seperti ini. Jangan terlalu banyak hidup dalam halusinasi. Ya, ketika mendengar tentang dimensi yang baru, itu artinya kita akan bersiap masuk dalam dimensinya Tuhan. Dan saudara, dimensinya Tuhan itu ketika kita mau masuk, enak atau tidak? Halo, masuk dalam dimensinya Tuhan enak atau tidak? Ya, tidak enak. Berarti nggak mau masuk? Mau. Ya, tidak enak buat daging, tapi membawa kita kepada kebahagiaan dan damai sejahtera. Biar kita mau bilang, Tuhan, di waktu-waktu yang sisa ini, biar kami mau matikan daging kami. Biar kami mau siksa daging kami untuk mencapai dimensinya Tuhan. Amin. Langsung saja kita buka yuk. 1 Korintus pasal yang kedua. Memasuki dimensinya Tuhan, menikmati berkat Tuhan, kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mulai. Di sana dikatakan hikmat yang benar. Karena banyak orang Kristen katanya ikut Tuhan tapi hikmatnya tidak benar. Tidak hidup menurut jalannya Tuhan, tapi hanya bikin jalan sendiri. Amin apa amin? Lalu kalau sudah jadi masalah, persoalan, baru datang sama pendeta. Saya sudah salah jalan, Bu, ya. Ada orang yang datang sama saya, Bu Debbie, saya mau bunuh diri. Kenapa? Saya ditipu, Bu, 25 miliar. Saya bilang, itu uang semua? Atau campur daun? Uang semua, Bu, 25 M. Makanya saya pengen mati, bunuh diri. Tapi gak tahu kenapa tiap mau bunuh diri kan bukannya ibu. Dalam hati saya pret. Saya bilang, ibu harusnya ingat saya waktu punya uang 25 M. Bukan saya mau minta itu uang, bukan. Ya, kalau saudara mau ambil keputusan apapun, tanya jalan Tuhan itu yang terbaik itu gimana. Kalau saudara tidak mengerti, tanya sama hamba Tuhan. Datang gini ya Bu Debbie, ini kan saya punya uang 25 M. Terus, ini saya mau ikut saham, Bu. Maka saya akan tanya, ibu mau ikut saham untuk apa dulu? Pengen cepat kaya. Sudah baca ayatnya? Emang ada ya, Bu? Ada. Belum tahu, saya bacakan. Barang siapa yang ingin cepat kaya, pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Jadi selamat kalau sekarang ibu sedang menggenapi firman Tuhan. Kalau konseling sama saya jangan kecewa, jangan kepahitan. Karena saya ngomong apa adanya saja. Saya bukan tipe pendeta yang bermanis-manis di depan saudara. Ya, saya bilang apa adanya. Ibu sedang menggenapi firman. Siapa yang ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini sedang ibu alami. Lah iya, terus gimana, Bu? Ya berserah. Jangan tanya 25 M, saya juga cekot-cekot mikirin 25 M, Ibu. Apalagi saya. Kebayang aja belum pernah punya uang 25 M di rekening. Saudara, hidup ini kita butuh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati jerih payahmu di dunia ini pun engkau butuh anugerah Tuhan. Ada orang dikasih karunia untuk mencari banyak, tapi tidak diberi karunia untuk bisa menikmati dari hasil yang dia cari. Untuk itu pun kita butuh anugerah Tuhan.
Makanya kita pengkhotbah berkata, aku telah melihat di bawah matahari ini, manusia itu diberikan pekerjaan oleh Tuhan untuk melelahkan diri saja. Sesungguhnya benar atau benar saudara, kita bangun pagi kerja, lalu kita tidur, capek, besok kerja lagi. Benar, Alkitab bilang, manusia itu diberi pekerjaan hanya untuk melelahkan diri. Lalu kalau sudah lelah, pulang tidur, ngumpulin banyak, tapi belum tentu bisa dinikmati. Makanya saya suka bilang gini, jangan iri sama orang kaya. Karena yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Nggak usah iri, enak banget ya punya uang ya, wah miliaran. Tapi pikirannya juga cekot-cekot mikirin cicilan. Amin. Ya, orang kaya mikirin 10 M otaknya pusing, kita mikirin 10 juta pusing nggak? Pusingnya sama nggak? Yang beda apanya? Nolnya. Jadi sesungguhnya manusia itu hanya ditipu oleh nol saja, amin. Benar Alkitab bilang hidup ini adalah kesia-siaan. Makanya pengkhotbah mengingatkan akhir kata dari segala yang ditulis dalam kitab ini adalah hiduplah takut akan Tuhan. Karena sebanyak apapun yang engkau miliki dalam hidupmu, kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, maka engkau tersesat dalam hidup ini. Engkau tidak akan menikmati kebahagiaan. Orang yang berbahagia, orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, lalu dia bisa mensyukuri jerih lelahnya, seberapapun itu dia mensyukurinya, itu pun anugerah Tuhan. Ya, ada orang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia hidup berbahagia dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang uang ratusan miliar, tapi cekot-cekot tiap hari. Saudara pilih yang mana? Pilih yang ratusan miliar tapi tidak cekot-cekot, Bu. Itu bukan pilihan. Itulah manusia. Apa sih artinya hidup ini? Saya satu kali naik taksi. Saya tanya sopir taksinya, Pak, udah berapa tahun jadi sopir taksi? Belum lama, Bu, baru 25 tahun. Pak, emang cukup jadi sopir taksi gajinya? Ya Bu, cukup tidak cukup itu kan tergantung kita. Saya punya anak sekarang sudah kuliah. Saya punya istri 1. Istri itu 1 aja. Nggak usah banyak-banyak bapak-bapak, amin. Apalagi ada simpenan-simpenan. Itu yang bikin cepet mati. Dengar ya bapak-bapak yang ada di sini ya. Kemarin tuh ada berita bupati yang mati di hotel lagi main sama pegawai biliar. Mati dalam keadaan begitu, saudara, coba. Itu udah nggak dapat anugerah. Alkitab berkata cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada saatnya Tuhan sudah tidak berkenan. Makanya jangan terus hidup dalam dosa ya. Engkau nggak pernah tahu sampai umur berapa engkau dikasih waktu. Engkau tidak pernah tahu kapan engkau mati, dengan cara apa. Ya, mati lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi kayaknya jarang orang mati di gereja. Yang banyak mati lagi di hotel, terutama bapak-bapak. Yang tertawa ibu-ibu. Haleluya. Ya, bapak-bapak istri 1 saja, amin. Yang amin kayaknya banyak ibu-ibu. Ya, yang amin tolong bapak-bapak yang kencang. Istri 1 aja, amin. Nggak usah ada simpenan, amin. Kok mulai meredup? Ya, saudara, hidup ini nggak usah dibikin ribet. Kita hidupi jalan kebenaran, ikuti firman Tuhan. Aman hidupmu. Ya, enak bersama Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan,
Orang yang hidup dalam dimensi Tuhan tuh begini saudara. Kalau saudara lihat roket waktu dia itu mau dikirim keluar angkasa, dia akan membutuhkan power yang cukup besar ketika dia harus menembusi atmosfer bumi. Itu segala kekuatannya dikerahkan, powernya full untuk bisa tembusi atmosfer bumi. Tapi ketika dia sudah berhasil melewati atmosfer, dia gak butuh power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan setiap tugas. Hidup ini begitu. Waktu engkau mau capai dimensinya Tuhan, ada harga yang mahal harus dibayar. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Melakukan firman Tuhan itu berat, tapi ketika engkau mau, lalu engkau mencapai dimensinya Tuhan, enak, ringan hidup ini. Orang fitnah saudara, saudara cuma tersenyum. Terima kasih Tuhan. Ada yang SMS saya, Bu, saya difitnah Bu. Terus, ya itu, masalahnya apa? Yang gak enak difitnah, sakit Bu. Oh sakit. Ya iya Bu, emang Ibu udah rasa difitnah? Sering. Terus apa yang harus saya lakukan? Puji Tuhan, Bapak sedang beribadah. Karena Alkitab berkata, orang yang mau hidup beribadah akan menderita banyak aniaya. Siapa yang sudah dianiaya di sini? Yang belum dianiaya? Saya berdoa supaya saudara dianiaya. Karena itu tanda bahwa engkau sudah beribadah. Amin. Bu, mertua saya itu sama ipar menekan saya Bu. Lalu reaksi ibu apa? Saya tetap berdoa buat mereka. Bagus, puji Tuhan. Tapi Bu, saya sudah tidak kuat. Ibu lagi beribadah. Sampai kapan Bu Debbie? Sampai ibu lulus. Lulusnya itu kapan? Waktu engkau disakiti mertuamu lalu engkau berkata, terima kasih Tuhan buat mertuaku yang manis ini. Itu engkau sudah lulus. Amin. Tapi jangan kau tanam tanaman lidah mertua depan rumahmu. Yang kayak pedang-pedang itu lidah mertua saudara. Lo enak, waktu engkau mau menembusi atmosfer itu berat. Tapi ketika engkau sudah di dalam Tuhan, hidupmu penuh dengan firman. Wow, gak ada yang berat di hidup ini, gak ada. Mau difitnah, haleluya. Mau ditendang, puji Tuhan. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam hidup saya gak pernah sakit hati. Mau saya dibuang, mau saya ditipu, mau saya di apa, saya tahu. Kenapa? Prinsip saya. Semua yang terjadi di hidupku, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi saya difitnah, iya gak apa-apa. Karena hidup ini adalah proses. Amin. Jangan cuma banyak berteori tentang firman Tuhan, tapi hidupi firman itu dalam hidupmu. Dan jangan bikin jalan sendiri. Ikuti jalannya Tuhan. Ada orang yang tanya, Bu, bagaimana supaya saya bisa mengalami Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu jalan Tuhan? Bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mulai. Ayat ini ayat hafalan. Kalau saudara punya Alkitab pasti di stabilo orange. Ya, di sana dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu kita imani ayat ini, yes, yes, yes. Lo kan belum pernah dilihat. Bisa jadi itu penderitaan. Amin. Kan belum pernah didengar. Bisa jadi itu caci maki. Karena itu Alkitab berkata, berbahagialah engkau apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan.
Bahkan untuk menderita pun kita harus bersyukur karena itu bentuk dari proses Tuhan. Tapi banyak orang Kristen gagal fokus. Kenapa? Karena engkau menilai berkat Tuhan itu hanya yang enak buat dagingmu. Kita berpikir kalau kita ikut Yesus masuk dalam dimensi yang baru. Yang naik motor jadi naik Avanza. Yang naik Avanza jadi naik. Yang naik Innova jadi naik Alphard. Yang naik Alphard naik motor. Kena kutuk soalnya. Ya, hello saudara, mari kita punya hikmat Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara baca judul perikop dari 1 Korintus 2 ini, hikmat yang benar. Jangan punya hikmat yang salah. Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah muncul di dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen, gereja penuh kalau hari Minggu. Tapi yang mengasihi Tuhan bisa dihitung dengan jari. Bagaimana hidupmu setelah engkau keluar dari pintu gereja ini? Itulah imanmu. Kalau lagi di gereja semua sekarang lagi kudus. Gak ada yang merokok. Gak ada yang lagi berantem. Berantem pun kalau di gereja diem-dieman. Nanti sampai rumah. Makanya kalau di gereja itu hebat saudara, kalau nyanyi senada dengan sorga, sampai di rumah senada dengan neraka. Banyak orang Kristen yang begini. Hidup keagamaanmu, kekristenanmu, rohanimu nilainya tidak ditentukan waktu engkau ada di gereja. Maaf, Tuhan gak pernah lihat engkau pengerjakah? Pakai jaskah kita hari Minggu? Tuhan gak nilai saya pengkhotbahkah? Tuhan gak nilai saudara itu jemaat yang rajin. Bahkan gereja belum dibuka sudah antri depan pintu. Itu bukan tolak ukur kekristenanmu. Kristen itu dinilai dari berapa banyak firman Tuhan yang sudah engkau berusaha lakukan. Sekalipun itu berat bagi dagingmu. Bagaimana kita mengejar kekudusan dalam hidup ini? Bagaimana kita mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat dari segala hal yang tidak berkenan. Bawa aku masuk dalam perkenanan-Mu. Itu Kristen. Makanya satu kali ada jemaat yang tanya sama saya, Bu, Ibu kalau pelayanan di desa-desa banyak yang kerasukan sering ya? Saya bilang, iya. Sering kali itu kalau di daerah masih puji-pujian saudara ada yang kerasukan. Lalu kita harus layani dulu pelepasan. Saya mau tanya Bu, kalau Ibu pelayanan di gereja-gereja besar, di jemaat besar, di kota besar itu Bu, ada nggak yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak pernah ada. Nah itu dia Bu, saya mau tanya, kenapa Bu? Saya bilang, wah ini jadi pertanyaan juga buat saya. Lalu Roh Kudus kasih saya hikmat. Kenapa di gereja-gereja besar tidak ada yang kerasukan dan jarang? Karena di gereja besar, di kota besar, setan sudah tidak bekerja. Dia cuma kontrol. Hari Minggu setan cuma ngintip depan pintu gereja. Penuh bro, penuh. Lancar, lancar coy. Lanjutkan, Setan gak takut kalau gereja penuh. Setan gak takut Anda rajin ke gereja. Setan takut ketika engkau mulai melakukan firman Tuhan. Setan takut ketika engkau mulai belajar hidup dalam kekudusan. Setan takut ketika engkau mulai berkata, Tuhan, apa kehendakmu bagi hidupku? Di situ setan akan gemetar. Ya, kenapa di kota tidak ada yang kerasukan? Setan bilang, dagingnya udah gede. Saudara, daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan. Dengar baik-baik, daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan. Dan Alkitab berkata, keinginan daging itu telah nyata. Galatia 5:19-21. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kedengkian, iri hati, pertikaian, roh percederaan, ketamakan, kepentingan diri sendiri itu daging.
Dan ingat, daging kita tidak ada hubungannya sama setan. Ini daging. Makanya kalau ada orang selingkuh, jangan salahkan. Ada orang udah pelayanan selingkuh, saudara. Kenapa kamu sudah pelayanan masih selingkuh? Udah punya istri, punya suami. Iya bu, gara-gara setan. Setan yang lihat saudara ngomong gini, ih enak di lu, sial di gua. Sampai setan bilang sama Tuhan, saya udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Orang dia ngikutin dagingnya, dia salahin setan. Hello? Dengar baik-baik, setan tidak akan pernah bisa melakukan kehendaknya dalam hidup kita kalau engkau tidak bekerja sama dengan dia dalam pikiranmu. Dan ingat, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian itu bukan setan, itu daging. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Satu-satunya yang bisa membuat Tuhan menolak kita adalah karena engkau hidup mengikuti perbuatan tubuh dan dagingmu. Amin. Bertobat saudara. Ayat ini berkata begini, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 9 berkata ayat 10. Karena kepada kita Allah telah apa? Menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa itu Pentakosta? Roh Kudus turun kepada umatnya. Karena itu Alkitab berkata, dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Bukan waktu saudara ngomong ini, apa itu gereja? Bukan itu. Menghujat Roh Kudus itu adalah ketika Roh Kudus berbicara dalam hatimu, mengingatkan engkau tentang dosa, lalu engkau tidak bertobat. Engkau terus hidup dengan dagingmu. Roh Kudus ngomong itu dosa. Lu jangan selingkuh, itu dosa. Kita tetap selingkuh. Kamu jangan jadi homo. Homo itu dosa karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa kamu tetap jadi homo? Engkau menghujat Roh Kudus ketika engkau terus berbuat kenajisan itu. Roh Kudus sudah ngomong, jangan jadi pelakor. Karena itu tidak berkenan di mata Tuhan. Engkau terus hidup dalam dosa itu. Engkau menghujat Roh Kudus. Waktu engkau ada dalam kepahitan, Roh Kudus bicara, ampuni orang yang menyakiti kamu. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Dan engkau tetap kepahitan, engkau menghujat Roh Kudus loh. Setiap hari Roh Kudus itu berbicara, mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan. Saudara baca Alkitab atau tidak, sebenarnya Tuhan menaruh hukumnya dalam hati manusia. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bicara, engkau gak pernah dengar, tiap hari engkau hidup terus dengan dosamu, maka engkau sudah menghujat Roh Kudus. Dan hidupmu berjalan kepada kebinasaan. Itu dosa yang tidak terampuni. Amin. Siapa yang bisa menyelidiki Allah? Roh Allah itu sendiri. Sekarang kita mulai temukan ini. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan, mengenal jalannya, mengetahui isi hati Tuhan. Ya engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Pasti dia suka sesuatu yang kudus. Bukan rokok, kudus. Ya, amin saudara. Nggak usah tanya-tanya pendeta, bu, merokok itu dosa atau tidak. Anda tahu kok. Orang di dus rokoknya ada ditulis, rokok itu membunuhmu. Ada yang tanya, bu, di mana ayatnya dilarang merokok? Saya bilang di pom bensin. Baca di sana besar tulisannya. Jangan cari di Alkitab terlalu kecil. Lo maksud ibu ngomong begitu apa? Kalau di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Amin. Ya, jadi buat yang merokok, enggak usah tanya di mana ayatnya, baca di pom bensin. Kalau di pom bensin Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Satu kali saya khotbah begitu di satu gereja,
Saya dikejar sama satu orang bapak, orang Ambon. Dia bilang, ibu pendeta. Saya menoleh ke belakang, sangar saudara. Orang Ambon. Seng makan mati, makan seng juga mati dia. Lalu dia bilang gini, ibu tadi berkhotbah soal rokok. Iya, kenapa? Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta ngomong-ngomong rokok. Kan saya tidak minta uangnya ibu untuk beli rokok. Saya bilang, terus maunya bapak apa? Maksudnya saya panas saudara, baju saya ya. Dia bilang, tapi tadi ibu bilang, sedangkan di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di sorga. Saya pikir-pikir itu masuk akal ibu. Ternyata seringkali kita nggak perlu khotbah ribet. Yang gampang aja orang masuk sebenarnya. Nggak usah pakai bahasa Ibrani, Yunani, jadi pusing jemaat. Itu biar untuk konsumsi kita sendiri saja yang belajar, amin. Nggak usah dikasih ke jemaat, nanti bingung. Dari bahasa Ibraninya rokok itu artinya. Semakin tidak pusing lagi dia. Dia bilang, jadi ketika saya dengar ibu bilang, jangankan di sorga, di pom bensin saja engkau tidak diterima. Saya pikir-pikir betul itu ibu. Jadi hari ini juga saya sudah memutuskan tadi ibu, saya mau berhenti merokok. Lalu dia tanya, ibu punya tips ibu supaya saya bisa berhenti secara instan begitu? Atau ibu bisa tumpang tangan kepada saya? Saya bilang, saya tumpang kaki juga tidak bisa. Jadi bagaimana ibu? Jadi begini saja, bapak itu kan namanya iman itu berlatih pak, ya, nggak ada yang instan. Bapak berlatih. Hari ini bapak berhenti, besok iblis goda tuh, ambil lagi itu rokok, ya. Nanti kalau bapak berhenti merokok, bapak cium semua itu baunya rokok, ya, biar bau masakan rokok. Orang lewat bau ketek rokok. Karena itu sakau saudara ya. Tapi bapak jalani aja itu proses pak. Terus bu, kalau saya kepengen ambil aja rokoknya. Terus hidupin, iya hidupin ya bu, iya. Tapi waktu bapak mau isep puter, apinya taruh di bibir. Oh begitu ya ibu ya, iya. Bapak lakukan tuh sehari 3 kali. Maka saya yakin bapak berhenti, kenapa? Bibirmu melepuh. Bukan apa-apa. Lebih baik kena api rokok daripada kena api neraka. Dia langsung bilang, baik ibu, terima kasih ibu. Lalu saya bilang, pak jangan cuma mau, tapi niat. Karena mau dan niat itu beda. Ada orang-orang Kristen bilang, bu saya mau keluar dari dosa saya. Kamu mau atau niat? Iya mau bu. Kalau cuma mau percuma. Harus ada niat. Ada yang telepon saya, bu saya jatuh dengan teman kos saya. Akhirnya kami jadi pasangan lesbi. Saya dengar khotbahnya ibu, saya mau keluar dari dosa. Kamu mau atau niat? Mau bu, kalau mau hari ini beresin pakaianmu, pindah tempat kos. Jangan kasih tahu dia di mana kamu pindah. Kayak gitu bu, iya. Niat kan? Kalau nggak niat, tetap aja tinggal di situ. Dan hari ini engkau berdosa dan engkau bilang, Tuhan ampuni aku. Setelah engkau minta ampun datang lagi, halo gimana? Berlakukan dosa lagi, Tuhan ampuni aku. Engkau menghujat Roh Kudus. Amin. Ada yang konseling, bu saya jatuh selingkuh bu. Apa yang harus saya lakukan? Mau bertobat? Iya. Niat? Iya. Blokir nomor HP-nya dia. Sudah bu. Terus dia telepon pakai nomor lain. Ganti HP-mu nomornya. Sampai seperti itu? Iya. Kamu niat? Iya niat. Jangan main-main dengan dosa. Kalau mau niat, niat. Amin. Enggak ada alasan. Supaya putus hubungan sama setan. Jangan nikmati dosamu. Ya. Engkau tidak akan pernah masuk dalam dimensinya Tuhan. Lalu ayat ini berkata begini saudara. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri
yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, roh Allah itu, maka engkau mengerti isi hati Tuhan. Engkau tahu kalau engkau melakukan ini Tuhan tuh berduka. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Bukan cuma supaya tidak masuk neraka, tapi supaya engkau tidak menyakiti hati Tuhan. Amin saudara. Supaya ada damai sejahtera di hidupmu. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Percayalah saudara, bukan uang. Uang bukan jaminan segala-galanya. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa hari ini, seberapa banyak pun uangmu, engkau tetap tidak damai. Beresin yuk hidup kita. Satu persatu. Kalau yang masih ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Yang masih hidup dalam kenajisan, buang itu. Ngaku sama hamba Tuhan. Ya, tapi saya takut Bu, kalau di gereja nanti saya jadi gosip. Hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Saya punya channel YouTube saudara, namanya Debbie Basjir TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Beberapa waktu yang lalu Tuhan suruh saya untuk bergerak di dunia media. Saya tidak pernah punya pikiran jadi YouTuber, enggak. Tapi saya pengen beritakan Injil. Lalu Tuhan mulai kasih dari yang sederhana, kita nggak punya peralatan canggih. Kalau di sini kameranya, canggih semua nih. Enggak, saya cuma pakai handphone waktu itu. Apa yang Tuhan taruh di hati, saya syuting, tayangkan lewat YouTube. Saya tidak menyangka saudara. Saya tayangkan satu judul khotbah yang Tuhan taruh di hati saya. Kamu harus khotbahin ini dan tayangkan di YouTube. Judulnya apa? Akibat dosa tersembunyi. Karena semua yang duduk di sini ini pasti punya rahasia hati yang orang sebelahnya nggak tahu. Istri punya rahasia yang suaminya nggak tahu. Suami punya rahasia yang istrinya nggak tahu. Tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Lalu saya tayangkan khotbah itu, yang nonton hampir 100.000. Tiba-tiba, Bu, minta nomor HP dong. Saya kasih nomor saya, 081567037795. Satu lagi, Bu, minta nomor HP, saya kasih. Kalau yang nonton 100.000, yang konseling seperapat saja. Sudah berapa itu saudara? Lalu HP saya tiba-tiba error. Bunyi-bunyi sendiri, ting 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 ting. Saking yang konseling itu banyak. Tapi saya bahagia. Saya mulai konselingin satu-satu. Bu, saya ada dosa tersembunyi Bu, saya mau ngaku. Ada seorang homo yang mengaku sama saya. Saya homo Bu. Saya mau ngaku Bu, saya gini. Saya bilang puji Tuhan. Kalau kamu dengar khotbah saya lalu kamu tergerak untuk mengakui dosamu, itu artinya Roh Kudus bicara. Iya Bu, sejak saya dengerin khotbah Ibu, saya nggak tahu tiap malam sebelum tidur ada suara yang datang di telinga saya dan berkata, tinggalkan dosamu dan bertobatlah. Lalu dia tanya sama saya, itu suaranya siapa Bu? Suara Tuhan, suara Roh Kudus. Masa itu suara Roh Kudus Bu? Roh Kudus bicara sama saya? Iya. Karena tugas Roh Kudus yang pertama adalah menginsyafkan dosa. Jadi Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya takut Bu. Lah iya, makanya bertobat. Lalu dia terbuka sama saya homo, gini. Berarti itu suara Tuhan ya Bu? Iya. Kalau kamu lagi stres lalu kamu dengar suara berkata, pergilah dugem ke diskotik, itu suara setan. Jangan kamu bilang begini, terima kasih Tuhan, engkau tahu aku lagi stres, engkau suruh aku ke diskotik. Itu setan. Kalau engkau jengkel sama orang, lalu engkau dengar suara hatimu atau ada orang di sampingmu yang ngomong, iya ya, memang kebangetan orang itu, kurang ajar banget. Terus Anda bilang, memang itu setan. Tapi itu tetangga saya Bu, iya menjelma dari setan. Jangan kau dengar, amin.
Apa yang engkau dengar hari-hari ini itu akan menentukan jalan hidupmu. Waktu saya sudah habis. Padahal baru pembukaan. 10 menit lagi boleh? Kenapa engkau sudah naik? Jangan mengintimidasi saya. Ya saudara, jalani jalannya Tuhan, ikuti. Akhirnya dia bilang gini, Bu, apakah seorang homo bisa sembuh? Bisa. Tapi semua orang bilang tidak bisa. Bisa, Tuhan bilang. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari setan. Jadi saya bisa sembuh, Bu, iya. Ibu, saya ada di luar kota Jakarta. Saya akan cari tiket pesawat. Saya mau ke Jakarta. Saya mau ibu tumpang tangan atas saya. Jangan. Kenapa? Sayang uang tiketmu. Tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa tumpang tangan ke atasmu lalu engkau bisa sembuh. Lalu siapa ibu? Biar saya tumpang kaki juga tidak bisa. Lalu siapa? Dirimu sendiri bersama Tuhan. Ayo punya niat. Apa yang harus saya lakukan? Nomor 1, setiap bangun pagi engkau berdoa berkatakan, dalam nama Yesus aku diciptakan sebagai seorang laki-laki. Roh homo keluar dari dalam diriku. Roh banci keluar karena aku seorang laki-laki. Perkatakan firman Tuhan itu. Baik Bu, saya berdoa sama dia lewat telepon. Berdoa lewat telepon aja dia bilang, aduh Bu saya mau muntah. Lari-lari ke toilet sekarang muntah dalam nama Yesus, pelepasan. Lalu dia melakukan itu. Sebulan kemudian dia telepon saya, Bu beneran loh. Setelah saya melakukan hal itu, sekarang saya benci sama kenajisan itu. Saya jijik sama dosa saya. Lalu saya sudah putuskan pacar saya kemarin yang namanya Bambang. Di sini tidak ada yang nama Bambang kan? Kalau ada saya ganti Ivan. Kalau ada Ivan lagi saya ganti. Ya. Itu hanya nama samaran. Benar saudara. Lalu nih orang niat nih begini orang niat. Lalu Bu saya sekarang sudah keluar dari komunitas homo saya. Kita punya komunitas gay. Itu yang ketangkap di Jakarta itu. Cowok-cowok ganteng, six pack. Makanya sekarang saudara buat perempuan tidak usah berharap dapat cowok six pack. Karena yang six pack sudah punya cowok. Tidak apa-apa one pack, yang penting normal. Amin. Ya. Benar saudara. Ketangkep mereka semua sudah punya istri loh. Saya lihat di Instagramnya anaknya cakep-cakep, istrinya cantik. Ditanyai di polisi, bapak-bapak ini sudah punya istri cantik semua, kenapa masih main laki, cowok? Dia jawab, karena setiap kami mau keluar rumah, istri kami selalu berpesan, jangan main perempuan. Astagfirullah. Subhanallah. Jadi tolong ibu-ibu sekarang kalau berpesan kepada suaminya, ditambahin, Pak, jangan main perempuan ya, apalagi main laki-laki. Karena dunia sekarang ngeri, setan itu merajalela dan daging kita ini yang bahaya. Amin. Sedikit lagi ayatnya ya. Ayat yang ke-12 berkata begini, kita tidak menerima roh dunia. Amin. Tetapi roh di sana dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anda sudah jadi Kristen berapa puluh tahun, sayang sekali kalau Anda tidak tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi hidupmu. Dan semua yang Tuhan firmankan itu ya dan amin saudara. Gak ada satupun yang bohong. Yes, engkau tinggal hanya masuk dalam dimensi Tuhan saja. Matikan dagingmu. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh.
Ada orang yang mendengar khotbah saya di YouTube, dia bilang begini, kan saya kalau khotbah tuh seringkali saya bilang, saudara, lalu Tuhan berkata kepada saya, lalu dia komen di YouTube saya gini, hah, situ dukun. Enak banget bisa dengar suara Tuhan. Saya bilang, Pak, sayang banget ya Bapak orang Kristen, tapi gak percaya kalau Tuhan masih bisa berbicara. Jadilah sesuai imanmu. Kalau engkau tidak percaya maka hal itu tidak akan terjadi. Tapi kalau engkau percaya maka Tuhan bisa berbicara kepadamu. Lalu saya bilang sama dia, Pak, jangan mempelajari Tuhan, tapi alamilah Tuhan secara pribadi. Dia bilang, Ibu, saya ini orang pintar, Bu. Saya belajar sampai di Amerika, Australia. Saya ikut sekolah-sekolah seminari teologi. Saya belajar tentang Tuhan. Dan memang benar, saya nggak dapat apa-apa. Makin tinggi pengetahuan saya, makin sombong saya. Saya bilang, Pak, saya bukan orang pintar. Karena memang saya jarang minum tolak angin. Karena orang pintar cuma minum. Ya, mau pintar. Ini yang Rasul Paulus maksudkan di sini, kami berkata-kata bukan dengan hikmat manusia. Kalau bicara teologi saya tidak ada titel sampai STHHH, MTH, enggak. Tapi saya mengalami Tuhan. Dan apa yang saya ajarkan saya terima dari Roh Allah. Itu tidak bisa dipahami secara manusia. Satu kali saya disuruh khotbah di depan dosen-dosen sekolah teologi dan rektor. Saya kaget, saudara. Diundang Natal, duduk satu meja bundaran. Waktu saya duduk, mereka semua menatap saya. Lalu ada satu orang bilang, Bu, kenalkan ini rektor sekolah teologi. Saya langsung duk. Shalom, Pak. Ini dosen bahasa Ibrani. Shalom, Pak. Ini dosen Yunani. Shalom, Pak. Ini, waduh, saya deg-degan, keringat dingin. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Karena khotbah di depan orang-orang seperti ini, dia akan lihat. Teologianya sampai di mana? Penafsirannya salah. Saya berdoa, Tuhan, aku minta hikmat-Mu Bapa, Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara dengan lembut. Kamu tidak usah berteori. Ajarkan apa yang kamu alami bersamaku. Saya khotbah, saudara. Selesai khotbah, saya duduk. Rektornya diundang doa firman Tuhan setelah khotbah. Dia berdoa, Tuhan, terima kasih. Karena hari ini kami telah mendengar bukan manusia yang berkata-kata, tapi Tuhan sendiri. Saya nangis loh, saudara. Padahal tadinya saya sudah deg-degan dan gemeteran. Tapi ternyata waktu kita mengajarkan bukan hikmat manusia. Roh Kudus itu sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber segala-galanya. Dia yang menyelidiki apa yang ada dalam diri Allah. Dan kalau roh itu ada dalam diri kita, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, apa yang Anda gak bisa lakukan bersama dia? Engkau bisa keluar dari homoseksualmu, engkau bisa keluar dari ikatan lesbian, engkau bisa berhenti merokok. Perkatakan, roh yang ada dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Haleluya. Ayat 14, baca sama-sama dengan suara yang keras. Ini benar-benar terakhir. Ayat gongnya ini. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak orang Kristen setiap minggu duduk di kursi gereja, tapi dia masih manusia duniawi. Sebab barang siapa mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak ada dalam dirimu. Apa yang ada dalam dunia ini? Cuma 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kenajisan, percabulan, itu yang ada dalam dunia ini, kesombongan. Dan kalau engkau mencintai dunia, maka engkau tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita semua mau mengalami dimensinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Angkat tanganmu pada Tuhan, katakan ini menjadi komitmen. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seberat apapun itu, kami mau mengalahkan kedagingan kami dan belajar masuk dalam dimensi-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami sedang berpacu dengan waktu-waktu yang singkat. Tidak banyak lagi waktu bagi kami. Kami tidak ingin bermain-main dengan keselamatan dan iman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Engkau yang tahu dosa yang masih mengikat hidup kami. Semua yang tidak berkenan Tuhan, kami mau buang itu di dalam nama Yesus. Mampukan kami keluar dari setiap ikatan dan jerat yang iblis taruh dalam hidup kami, dari kedagingan-kedagingan kami. Kami tahu manusia duniawi tidak akan pernah bisa menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Kami mau matikan segala bentuk keduniawian. Kami mau kalahkan setiap kedagingan kami dan belajar hidup menurut standar dan ukurannya Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan dimensinya tahun ini. Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan lihat setiap tangan yang terangkat Bapa. Secara manusia mungkin kami tidak mampu, tetapi kami mau dan kami niat Tuhan. Maka Engkau yang akan memampukan. Karena kemampuan itu adalah bagian diri Allah di dalam diri kami. Kami semua tidak mampu, tapi Tuhan yang sanggup memampukan setiap kami. Bawa kami masuk untuk mengerti hal-hal rohani yang disediakan Allah Bapa bagi setiap kami. Kami mau Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami. Kami mau Pentakosta itu terjadi dalam hidup kami Bapa. Ketika Roh Kudus-Mu menginsyahkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena kami tahu satu saat nanti kami semua harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kami di bumi ini Tuhan. Saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan. Yang datang suami istri, mari bergandengan tangan. Tuhan, kami bawa pernikahan dan rumah tangga kami di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam pernikahan kami, supaya tidak ada kutuk yang turun kepada anak-anak kami. Hamba berdoa Tuhan, biar hari ini Engkau melihat setiap hati suami istri yang terbuka di hadapan-Mu. Setiap suami menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Setiap istri menjadi penolong yang sepadan bagi rumah tangga. Kami percaya anak cucu kami akan melihat semua yang baik, karena ada warisan iman yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Hamba berdoa biar di akhir zaman ini gereja-Mu semakin dimurnikan. Ada kekudusan yang turun atas umat-Mu di tempat ini Bapa.
mengalir dari gembala sampai seluruh pengerja yang ada. Kami tidak ingin main-main dengan iman kami. Kami mau berdiri melakukan firman Tuhan, supaya kami melihat penyertaan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu di tempatmu kepada Tuhan, katakan, hidup